Semar tuh, Ya, Semar Kuncung. mau kunjung. Nah ini nih. Assalamualaikum, Mbah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Kamu kamarnya lihat nggak? Wah, dikit ya. Dikit ya. Assalamualaikum, Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Teman-teman, yang dimaksud goa yang kita tuju nanti, goa itu tuh kita bisa lihat dulu dari sisi ini, yang terlihat terkesan nuansanya nuansa unik ya. Jadi unik. Disinilah kita untuk memulai perjalanan tadabur alam, tadabur diri melalui alam, karena alam ini bisa jadi pencerminan kita, ataupun sebaliknya kita mencerminkan alam. Bagaimanakah kondisi batinmu, bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat sesuatu yang dijabarkan oleh alam semesta ini. Yuk kita pelan-pelan saja ke sana, karena setiap tempat itu menyimpan cerita. Tetapi bukan cuma cerita, tetapi arahan, petunjuk ya. Bisa juga dikatakan sebagai sabdo ya, sabdo alam, sabdo Gusti melalui alam semesta ini. Nah, maka dari itu kita untuk pelan-pelan untuk memasukinya, nanti ada misteri apa di balik goa ini. Saya sarankan untuk kalian untuk ditata batinnya dulu ya. Ditata dengan tenang, dengan lentur, dengan rileks, fleksibel, jangan kaku. Jangan kaku ketika melihat sesuatu apapun. Makanya santai saja ya. Karena rawan gagal paham. Orang zaman sekarang itu banyak sekali orang yang rawan gagal paham. Maka dari itu banyak penghuni nerakanya daripada penghuni surganya, karena gagal paham terus. Ya, baik, yuk. Kita salam dulu di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu harus melembutkan hati dulu, melembutkan hati ya, supaya selaras dengan frekuensi yang dimaksud ya. Karena bahasa alam ini lembut, bahasa Tuhan itu lembut, kita pun harus menyamakannya, melembutkan hati supaya bisa membaca firman-firman dari alam semesta ini ya. Baik, yuk. Baik, itu teman-teman, ada apa namanya ini, sungai di dalam goa itu yang unik, yang membawa kesan lebih asik ya. Apakah lewat sini gitu ya? Oke, mungkin lewat sini, hati-hati nih ya kameramen ya. Nah, ini yang saya maksud, keunikan daripada goa ini ya. Selain unik, cantik, menarik, dan juga membuat kita semakin greget ya. Greget itu apa? Greget itu penasaran, bikin penasaran nih.
Nah ini, wow. Jadi ada sungai-sungai yang mengalir di dalam ini sebagai penggambaran apa itu airnya bening ya. Airnya bening itu untuk kita bisa menjaga aliran sungai dalam diri kita supaya tetap bening. Aliran sungai dalam diri kita supaya tetap bening ya, dalam goa dalam diri ya, yaitu apa? Berwujud hawa nafsu, aliran daya pikirnya, reaksi batinmu ya, makanya diselaraskan supaya tetap bening, tetap adem tuh ya. Yuk, bukan untuk ceramah, ini memang membaca pitutur alam. Nah, kita baca masuk lagi ke lebih dalam lagi. Wah, assalamualaikum. Ini luas sekali ya ternyata di sini. Ya, ini sungainya di bawah sana itu teman-teman. Biar kita lewat atas karena kalau kita menyusuri sungai takutnya itu tenggelam karena itu katanya itu kedalamannya 3 meter katanya. 3 meter ya kita ketilem. Di balik maksudnya di balik luasnya ruangan ini, ruangan gua ini sebuah makna bahwa alam semesta ini mengajak kita untuk lebih luas pola pikirnya, cara pandangnya ya. Jadi untuk legowo, bahasa Jawanya itu legowo, plong ya. Karena kalau kita sudah mengalami sensasi plongnya, maka tidak ada pilihan kecuali Tuhan mengabulkan doamu. Jadi apa? Segala keinginanmu akan justru mengejar-ngejar kita ketika kita mengosongkan isi kepalamu ya. Yang ruwet, yang bising. Oke, yuk. Assalamualaikum. Nah, dan ini teman-teman, ke sana itu jurang tuh. Jurangnya tadi ya ke sungai tadi itu. Ini rawan apa tuh? Rawan kecemplung, takutnya di sana. Jadi kita nanti menuju ke sana. Kemana ini tujuannya? Ke langit 7 ya. Ada tujuannya ke langit 7. Jadi ada lapisan demi lapisan yang harus kita lewati, harus kita tembus. Nah, itu. Yuk. Syaratnya bagaimana? Syaratnya harus legowo dulu. Kalau sudah legowo, pasti kita bisa menembus lapisan demi lapisan. Yaitu apa? Lapisan pemahaman, ya. Jangan mentok di situ. Ini belum sampai, ya. Yuk, tenang aja. Yuk. Ke sini. Nah, teman-teman dah lihat dulu. Kita bisa lihat tuh. Dari ini ketinggiannya entah berapa dan ini tembusnya berapa meter nggak tahu. Tapi yang jelas inilah sebuah perjalanan tadabur diri melalui alam yang harus kita betul-betul mendalami, menjiwai. Ya, ini ada bebatuan di sini yang keras. Bebatuan ini keras ini supaya ini mengajak supaya kita jangan ikut-ikutan keras. Ya, kalau keras itu susah dimasuki oleh pemahaman, dimasuki oleh ilmu. Jadi jadilah pribadi yang lentur ya. Lentur itu fleksibel, jangan terlalu kaku. Kaku memandang apapun ya, melihat apapun dari berbagai sudut pandang ya, supaya kita betul-betul bisa menerima, mengalami ilmu yang dijabarkan ini dan bisa mengambil manfaatnya gitulah. Oke, yuk. Assalamualaikum. Kulon Ubun. Wow, ini keren sekali nih. Ini seperti ada tugu ini. Nih, ada tugu di dalam goa. Tugu apa ini? Nah, ini tugu sebagai pertanda apa mungkin ini dari sini nih. Unik sekali. Mungkin di negara-negara lain nggak ada, cuma ada di Indonesia yang seperti ini keadaannya. Yuk, ini kayak wajah Petruk ini. Nih, coba lihat tuh, seolah-olah kayak wajah Petruk di sini. Ya, hidungnya mancung. Yuk, assalamualaikum. Wow, ternyata luas juga tuh. Wah, super keren.
Inilah ya teman-teman ya, yang kita maksud ini ruangan yang luar biasa. Kita bisa melihat dari maksudnya apa, sudut pandang yang lain, bukan cuma horornya, tetapi itu namanya keindahan alam yang dijabarkan. Nih, seperti ini nih, kan unik nih, putih, bersih. Ini kayak gambar otak manusia ini, kelihatan nggak? Nah, ini sebagai gambar manusia, otak manusia yang bersih. Karena di air yang turun terus nih menjadi bersih. Sebagaimana kita pun harus seperti itu, harus selalu adem, bersih, tenang supaya selaras. Kalau selaras itu nanti akan mudah mendapatkan peluang, entah itu peluang ilmu, entah itu peluang rezeki dan lain sebagainya. Makanya harus putih dulu, bersih batinnya. Oke, yuk. Oke, kita lihat dari sudut yang lain. Itu seperti kata sungai itu ya. Oke, yuk. Tenang dulu. Kayaknya ruangannya luas sekali nih. Cuma ada di Indonesia ya. Yang selain daripada ini juga ada. Cuma ada di Indonesia. Yuk. Nih. Assalamualaikum. Punten. Apaan? Ini batu apa ini? Ini keren banget nih. Coba, ada senter terang nggak ke sana? Udah pol ya senternya ya? Udah mentok? Baik, yuk. Assalamualaikum. Wow. Terus sana itu sungainya jurang tuh. Jurang di jero banget tuh. Wow. Ini bahaya nih. Jangan kepleset ya. Takut kepleset nih. Sini. Ini kayak batu emas ini. Assalamualaikum. Itu kayak orang bukan? Tuh. Nih. Kayak ruangan apa ini? Tuh. Ruang pertapaan ini nih. Ada ruang pertapaan di sini. Coba lihat dulu, kita cek. Aduh. Assalamualaikum. Wow. Ternyata ini jurang juga ini. Astagfirullah. Bahaya banget nih. Nih. Jurang sampai ke sana itu. Jurang neraka. Ya itu tuh. Tuh kalau kita sampai ke sana kita bahaya banget nih. Wah. Yuk sini yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata kedalamannya gua segini tapi masih dalam lagi ke sana. Cuman harus melalui jalur apa tadi itu? Jalur sungai. Kalau jalur sungai itu harus pakai perahu. Kalau kita jalan kaki udah pakai kelelep. Tenggelam nih. Wah, ini emas nih. Nih. Kayak ini emas semua ini. Tuh kan. Ini gak ada yang tahu ini orang sini ya. Ada emas tergeletak, dibiarkan saja. Ya iya. Assalamualaikum. Coba lihat sini. Tuh. Itu kayak sosok Semar tuh. Semar Kuncung. Nah ini nih. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Kamu kamarnya lihat nggak? Dikit ya. Dikit ya. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Nggih, baik. Kita hanya mendapat bisikan saja dari beliau, ya, maksudnya untuk membaca sendiri, membaca pintu itu disampaikan oleh alam semesta ini. Tapi
katanya membaca dengan tenang, jangan kaku batinnya, dengan legowo nanti akan menemukan jawabannya. Baik, yuk kita baca aja yuk. Nah, dari pitutur yang disampaikan di sini teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi orang-orang yang lebih berguna, lebih berwibawa, dan mungkin akan menemukan jalur rezekinya adalah orang-orang yang legowo. Sebagaimana goa ini ya, yang luas. Yang pertama itu legowo. Legowo itu apa? Menerima ya, menerima baik ataupun buruk kita terima. Karena ini adalah sebuah sajian dari Tuhan. Sajian dari alam semesta ini kita terima. Baik di kehidupan nyata yang menurut kita menyebalkan, yang menurut kita tidak baik, itu hanya konsep pikiranmu. Kita terima keutuhan itu. Keutuhan itu, maka kita kalau sudah berdamai dengan semua itu, kita akan menemukan banyak sekali peluang. Akan menemukan jalan terang, akan menemukan jalur-jalur rezeki. Bahkan yang tidak terjangkau oleh pikiran bisa mungkin terjadi ketika kita mengiyakan harus menerima legowo dulu. Itu ilmunya ya. Jadi kira-kira dipahami nggak nih? Ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin bagi kalian yang belum nyandak, mohon maaf. Tapi bagi yang sudah nyandak, ya alhamdulillah. Kamu orang yang beruntung. Ya, nih, yuk sini yuk. Alhamdulillah. Tadi pitutur sembarnya seperti itu nih. Assalamualaikum. Kira-kira bisa pahami nggak nih? Olah tenang aja, makanya perjalanan dikir jalan ini tidak harus pakai sosok, tidak harus pakai hantu, tidak harus pakai pertapa, tapi dengarkan bisikan hatimu supaya memahami bisikan alam ini nih ya. Ini sebuah penggambaran pitutur buat arah kita. Makanya jangan pribadi yang kaku. Dah, yuk. Wah, itu terang tuh. Berarti tembusnya ini ya. Oke, ini teman-teman, ini pun ilmu lagi buat kita semuanya. Di balik gelap ada terang. Sehabis gelap ada terbitlah terang. Makanya gelap itu sedang menumbuhkanmu sebagaimana layaknya akar pohon itu tumbuh di tempat yang gelap. Ketika kita sedang mengalami cobaan, masalah hidup, itu jangan terburu-buru untuk emosi, jangan putus asa. Nikmati saja. Itu sedang menumbuhkanmu, sedang mematangkanmu supaya tumbuh dan menemukan jalan terang tuh. Jalan terang itu cahaya. Nanti kita akan menemukan peluang-peluang di sana. Tuh ya. Yuk kita keluar yuk, ke sana yuk. Wah, ternyata kita menemukan jalur-jalur jalur-jalur keberuntungan nih. Tuh kan terang tuh. Keren sekali. Hah? Tembusnya di mana ini ya? Kita sampai ke langit 7 sampai tujuannya ya. Iya. Terang tuh. Weh. Yang terbang itu apa? Diri kita nanti akan dinaikkan derajatnya. Naikkan terbang. Ketika mau memahami ini, memahami bahasa-bahasa lembut dari alam. Tuh ya. Yuk. Bukan hantu. Kata orang-orang gagal paham ya mengartikan dengan hantu. Jinnya bersekutu. Hah. Ya karena belum paham. Yuk. Alhamdulillah. Wah. Wih, keren. Gimana? Nah, inilah sampai ke titik terangnya. Dari mana kita sudah sampai ke titik terang, yaitu kalau mau menikmati tadi kita menemukan jalan yang betul-betul terang, menemukan jalur-jalur surga, menemukan peluang-peluang usaha. Ketika mau menikmati tadi, berdamai dulu dari bahasa alam tadi, jangan keras kepala. Jangan sekeras batu, tetaplah legowo, menjadi pribadi yang legowo terima, menerima semua sajian dari alam, semua sajian dari Tuhan. Berbentuk apa? Permasalahan hidup, ya.
pahit ataupun manis kita terima. Terima lalu lepaskan. Itu berdamai supaya kita menemukan jalur yang terang. Kalau selamanya kita kayemen, selalu berfokus pada rasa sakitnya, pada kecewanya, maka tidak akan pernah sampai. Ya, yuk.